Yuk malam semuanya. Malam semuanya. Kok bisa itu. Yuk di tap-tap layarnya yuk teman-teman. Yuk dibantu tap-tap layarnya yuk. Bisa yuk. Thank you Rosbin. Teman-teman dibantu tap-tap layar ya. Ayo. Saya lebih bagus ya. Ternyata pencahayaan, ternyata gini teman-teman. Aku baru tahu kalau pencahayaan lampunya itu kalau untuk komputer sebaiknya itu lampu di belakang komputer. Iya, malam Vicky. Jadi kalau lampu di belakang komputer ini hasilnya. Posisi lampunya ini saya hadapkan di belakang. Jadi posisinya adalah di belakang komputernya. Kelihatan kan handle-nya lumayan lah lebih kelihatan gitu ya. Ya kan? Seger ya semua ya. Ya, seperti yang skenario yang kita bahas dari kemarin sukses ya. Kalau dilihat ini teman-teman berpotensi adalah ini dan saat ini lagi berproses ke sama. Dua balok, satu balok kecil, balok kedua panjang. Moga-moga sukses sama. Karena polanya hampir mirip. Betulnya. Polanya hampir mirip teman-teman dan sukses terbentuk gitu. Jadi ini kan seperti ini kan gini teman-teman. Makanya kalau kita dalam dunia investasi usahain jangan terlalu sibuk dengan jual dan beli. Nanti konsentrasi kita itu buyar. Kenapa saya tidak begitu sering jual maupun beli, saya tidak begitu sering karena saya lebih berfokus kepada sebuah, ya memang saya suka penelitian, tapi terlepas dari itu saya sebenarnya menyediakan waktu untuk punya sudut pandang yang lebih luas karena banyaknya waktu dan saya tidak terfokus oleh jual dan beli, kepanikan seperti itu. Karena dengan seperti itu psikis kita lebih stabil menurut saya. Jelas sekarang gitu. Oh yeah. Jelas ya. Semoga pagi ini di atas 25 ya. Jadi prosesnya seperti itu. Kadang kita melihat itu seperti merah. Kalau dari pagi tadi orang masih khawatir merah, kenapa merah. Tapi kalau teman-teman perhatikan, memang setiap proses hijau pun itu selalu diawali dengan merah. Ini adanya ekor di sini sama di sini, ini semua karena merah. Dan ini yang di bawah ini semua karena merah. Kalau teman-teman melihat prosesnya, memang prosesnya seperti itu. Jadi dengan seperti ini akhirnya teman-teman jadi belajar sesuatu. Kalau ini nanti sukses, berarti yang kita lihat kemarin itu betul. Ketika dia di sini dan dia nembus MA7-nya, berarti dia memang akan melanjutkan penaikan. Karena apa? Kalau dia tidak mau melanjutkan belok ke MA299, dia akan seperti ini. Pola MA7-nya itu, benang MA7-nya akan seperti ini. Dia tidak bisa tembus di sini. Dia akan bentur di sini prosesnya. Dasarnya apa? Dasarnya kita ada contohnya ada. Ini contohnya teman-teman. Ini contoh paling real. Ini contoh paling real. Jadi kalau kemarin sudah pernah kita bahas ini, kenapa kok saya mempercayai tetap naik terus? Karena ini, kalau dia tidak mau naik itu sudah dikonfirmasi di sini.
berarti dia lanjut untuk sampai mana, ngepos kedua. Posnya itu cuma ada dua. Kalau bullish memegang kontrol, pos 1 adalah MA25, pos 2 adalah MA99. Ini dua pos ini yang akan dituju. Bocor-bocor sedikit tidak masalah ya, gitu. Tapi karena dia sudah nembus, berbeda dengan yang di situ kan. Karena dia sudah nembus, ini prosesnya jadi seperti ini. Jadi tidak ada proses di sini karena benang ini sudah nembus ke atas. Pantau aja sampai besok ya. Kalau saya melihat sampai besok kemungkinan ya dia akan mencapai di, moga-moga akan menguji di 26.700. Kalau saya tidak salah melihat seperti itu. Dia akan menguji di titik ini, teman. Bukan di 25.250 lagi. Menurut saya 25.200, 250 ini sangat mudah untuk ditembus. Untuk kali ini sangat mudah untuk ditembus. Untuk kali ini sangat mudah ditembus. Kalau 25.200, sebenarnya kan 25.200-nya sudah bocor sedikit. Sudah bocor sedikit sebetulnya. Kalau mbok lihat secara detail ya, sebetulnya itu dia sudah kena, cuman kan sedikit banget ya. Ya moga-moga lah hari ini ya OTW ke 26.700, moga-moga ya. Cok, tumben sepi, pada kemana ini? Pada diem aja. Biasanya pada tanya lu. Yuk, tanya apa? Tidak semudah itu. Iya. Yeah. Matic, oke, yuk. Matic oke ya, biarin aja. Kalau yang sudah beli kemarin, sebenarnya kan pembelian di sini atau di sini. Ini kalau sudah kemarin, kalau terlambat, mamanya di sini, teman-teman, saya terlambat belinya di sini sama di sini, diamin aja dulu, santai dulu aja. Mungkin dia akan targetnya 17. Ini kita bicara sampai itu ya, sampai Mei ya, Mei akhir ya. Mungkin yang FOMO mungkin bisa sampai 2. Kalau mungkin targetnya 17 masuk lah, harusnya masuk untuk sampai Mei ya. Iya, sudah belanja dari kemarin. Bandingan lagi enggak Om? Loh, ya kalau tanya saya ya, cuan terus ya. Kalau tanya saya itu, statement saya dari awal itu sudah jelas. Dari kalau teman-teman tanya apakah BTC itu akan kemana, dari tanggal ini saya itu sudah konsisten. Bicara saya sebetulnya sudah konsisten. Kalau targetnya adalah 2019. 2019 itu ringnya mana? Ringnya adalah 38 sampai 48.000. Teman-teman bisa lihat dari setiap YouTube saya di area ini, walaupun terjadi di sini ada pergulatan, tapi setelah itu saya melihat marketnya ke FOMO, jadi langsung ya, tak pikir akan mantul dulu atau terjadi engulfing. Pada saat itu ada kegalauan di sini. Tapi setelah itu, kalau prosesnya sudah bullish memegang kontrol, saya mempercayai tahun 2019 itu adalah momentum yang akan kembali
pada tahun saat ini. Jadi kalau ditanya apakah koreksi ataupun setiap market itu koreksi biasa, teman-teman. Koreksi biasa. Yang terpenting teman-teman tahu tujuannya. Karena gini, kalau teman-teman pakai time frame-nya adalah 1 hari, kita tidak bicara sehari sideways. Itu tidak usah dihitung. Capek gitu. Karena apa? Yang kita bangun itu adalah long term. Tidak mungkin kita bicara sehari disikapi, sehari lagi disikapi, capek menurut saya. Kan tidak mungkin baca 1 hari terus itu. Menurut saya kalau time frame yang dimainkan adalah 1 hari, yang kita lihat sudut pandangnya tetap dalam jangka sebulan sampai 3 bulan ke depan. Gitu. Lah ini mungkin yang seringkali tanya dalam jangka-jangka pendek, kebetul menurut saya kebanyakan dari futur. Iya, Mei kemungkinan akan turun. Karena kalau teman-teman lihat dari YouTube saya, dari ini kan ada ulangan semua dari sini, ulangan semua itu dari mulai ini kita sudah bahas sama terus, konsisten terus. Kenaikan dulu kan awalnya Juni, karena di sini ini terjadinya jadi gini. Kenapa dasarnya apa ya? Kenapa kok naik? Kenapa kok mempercayai kenaikan itu sampai Mei? Karena gini, pada saat momentum 1 tahun sebelum halving itu terjadi, itu 2019 terjadi kenaikan cuman sampai bulan Juni. Nah, bedanya apa dengan tahun ini? Bedanya itu terjadi pergeseran ring harinya. Untuk halving 4 tahunan itu ada 22 hari sampai 1 bulan, perkiraan aja. Karena halving itu sebetulnya dihitung secara blok. Ada hitungannya rumit itu, tapi kurang lebih aja. Dia akan bergeser yang dulunya April akan bergeser ke Maret. Nah, berarti pra-halvingnya biasanya kenaikannya tuh kurang lebih sebelum sebulannya. Kalau teman-teman perhatikan, itu mulai ngegas di start awal. Nah, terus kenapa kita membaca saat ini dengan 2019? 2019 itu adalah 1 tahun sebelum halving itu terjadi. Jadi karena dulu sebelum pada tahun 2019 itu kenaikannya cuma sampai Juni, berarti kita geser menjadi 2 Mei. Karena apa? Pergeseran dari tanggal halving yang perbedaannya adalah 22 hari sampai 30 harian. Itu dasarnya. Jadi kalau teman-teman tanya, tahun ini akan kemana? Polanya akan seperti ini. Mengulang kembali. Jadi setengah tahun, mungkin sampai Mei, tandanya apa Om? Yang akan bisa membuat kita lepas market. Tandanya ada 2 tanda yang teman-teman bisa perhatikan. Saya akan lepas market di 80% di Toyib di atas, dan saya akan melepas market 20% di Gunung Fuji. Dari MA99-nya ini, kalau teman-teman pengen tahu marketnya itu kapan kamu siap untuk lepas market, adalah tandanya ini. Dari 2,5 tahun ini saya pelajari dalam dunia trading yang saya pelajari itu. Jadi tanda yang membuat saya masuk adalah belokan ini kalau ketika mau beli. Tanda untuk penurunan di mana saya CL full atau lepas barang full itu adalah Gunung Fuji ini. Sebenarnya teman-teman simpel sekali dalam dunia investasi, asal teman-teman teliti dalam meneliti secara detail. Sebenarnya kelihatan. Kapan kamu keluar market, kapan itu kelihatan. Ini sinyalnya ini yang terakhir ya. Tapi sebelum ini terjadi, teman-teman bisa menjual 80% itu di Toyib. Ini saya nanti akan besarin semua Toyib itu apa.
Jadi sebelum terjadinya gunung ini, teman-teman perlu cari dulu di sini adalah toyib. 1, 2, 3 benang balok meloncat. Lah kapan ini Om? Cari yang lebar-lebar dan posisinya adalah gunung, sudah. MA25-nya sudah menggunung. MA99-nya, Mak. Ini adalah sinyal. Kalau sudah seperti ini, lepas 80%, 20% saya akan tunggu di sini. Betul enggak dia belok? Kalau dia lanjut kan saya masih ada 20%. Enggak ada masalah. Itu strategi yang akan saya lakukan ketika Mei akhir atau Juni awal. Yang sulit itu kalau baru aja market terjadi. Maksudnya apa? Kalau baru beli. Selamat malam. Oh iya, selamat malam Bang Johan. Di sini spot ya itu PUBG, betul Bang, PUBG itu. Ya, BTC itu jangan teman-teman dicekoki terus. Kita itu bangsa Indonesia ya, jangan dicekoki terus dengan hal-hal yang sifatnya itu seolah-olah itu mimpi yang indah. Kenapa saya paling vokal dengan hal ini? Karena lebih baik teman-teman tak kasih yang pahit. Tapi itu kebenarannya seperti itu. Gitu ya. Lebih baik saya ngomong terus terang yang kenyataan. Ini sudah terjadi. Jadi tidak bisa sesuatu riwayat itu adalah yang real. Kalau kita bicara, oh di sini memang murah. Iya, memang murah. Tapi pertanyaannya orang tidak menjelaskan proses 4 tahun itu kayak apa. Proses kayak 4 tahun itu tidak seindah itu. Ada penaikan, ada penurunan yang ekstrim seperti ini. Makanya kita bahas terus. Biar di dalam alam bawah sadar kita itu sadar dulu, gitu loh. Investor di Indonesia ini jangan ke FOMO terus. Saya melihat kasihan gitu loh. Kenyataannya dia cuma naik sampai Mei terus didam kembali. Dan kalau teman-teman pengen tahu, itu dari 2018 yang Desember berarti 2 tahun sebelum halving, itu harga terendah, betul. Harga terendah. Tapi setelah kondisi di 2020 sebelum halving terjadi 1 bulannya, itu diturunin sampai mendekati kenaikan cuma 20% aja. Jadi kalau besok teman-teman melihat sampai Mei kita dibawa dulu di $40.000 sampai $48.000 dan setelahnya nanti 2024 di Februari teman-teman melihat di 18.000 turun kembali, tidak usah kaget karena itu memang akan terjadi secara riwayat seperti itu gitu. Jadi lebih baik saya bicarain terus ini. Bicarain terus biar minimal teman-teman mindsetnya itu kebangun dulu, siap dulu secara psikismu menghadapi kenyataan yang tidak seindah yang diteriak-teriakkan. Oh ini sudah murah ya 4 tahun. Nah, pertanyaannya 4 tahun prosesnya apa? Prosesnya setengah tahun naik, setengah tahun tumbang. Dan tidak ada yang namanya di dunia kripto kenaikan 4 tahun secara beruntun, tidak ada. Itu yang kita harus belajar. Yang ada adalah kenaikan 1 tahun 1 bulan. Itu posisi halving sampai 1 tahun 1 bulan setelah halving. Jadi 1 tahun dari halvingnya aja. Tan ini kurang dari 1 bulan. Dia naik 1 tahun aja. Setelahnya apa? Tidak ada yang indah. Naik turun, naik turun.
Sudah ndak bisa ini, kalau sudah di sini kamu sudah ndak bisa dapetin yang lebih tinggi lagi kan. Berarti tidak seindah itu. Maksud saya gitu. Bagaimana Om untuk menghadapi ini? Makanya kita harus mengamati dengan detail. Riwayat itu penting, teman-teman belajarlah riwayat. Bagaimana cara membeli yang baik. Dasarnya setelah saya renungin dari 2,5 tahun ini, saya menemukan 3 hal yang maksudnya sangat penting di dalam dunia investasi. 3 hal itu saya belum bisa membuat video TikToknya. Ini saya jelasin poin-poinnya ya. Lebih baik saya membahas ini secara total teman-teman, karena ini akan menjadikan dasar dalam investasi teman-teman, akan merubah konsep dalam investasi teman-teman, cara sudut pandang teman-teman. Satu adalah fundamental project atau produk atau token yang kamu beli. 2, fundamental harga. Fundamental harga ini adalah harga yang paling murah. Dasarnya apa? Nanti teman-teman bisa lihat di video TikTok saya adalah Thoyib. Dasarnya Thoyib. Ya, candle Bang Thoyib. Itu nanti saya akan jelasin juga dasarnya Thoyib ini apa. Terus yang ketiga adalah money management. Money management ini adalah yang akan membawa teman-teman memiliki psikis yang baik di dalam investasi. Tidak beli di bawah terus mbok jual semua. Terus setelah itu galau. Nah ini biasanya investor yang pro ini cuman di 2 titik ini. Saya melihat. Thank you Enggi Bombo. Yang pro itu biasanya berhenti di titik ini aja. Tapi dia seringkali tidak memperhatikan ini. Padahal ini sangat penting karena disinilah yang membuat teman-teman tuh margin banyak malahan. Kalau cuman di sini ini paling bisa margin 1-2 kali lah, hebatnya 1-2 kali. Teman-teman sudah beli murah, naik 100%, 300%, ya tak jual, setelah itu Nah, akhirnya disinilah permasalahannya. Jadi setelah saya renungkan di dalam 2,5 tahun ini, 3 ini kombinasi yang sangat harus diperhatikan. Terus saya akan menjelaskan. Dapat momen long di nah kalau itu ya terserah kamu ya. Apa itu ya? Futur ya. Ya, kalau futur kan ada keilmuannya sendiri. Maaf Om telat. Enggak, santai aja. Jadi ini sangat penting ya. 3 hal ini sangat penting. Terus saya akan bahas yang kedua dulu teman-teman. Hapus dulu ya. Ini fundamental harga. Fundamental harga itu apa? Fundamental harga itu adalah ini. Dia bisa naik turun dalam badainya, dia bisa naik terus. Jadi di dalam kondisi kena badai ya kuat. Bisa punya momentum bullish. Itu namanya fundamental harganya, fundamental produknya bagus. Thank you Bang Ar. Terus kalau yang fundamental harga, Om nanti tolong diulangi lagi yang narik modal 80%. Oh ya. Yeah. Oke. Nanti di itu ya. Ini fundamental produk itu berarti dia memiliki bullish. Ketika didam ini ya, posisi didam. Bisa naik lagi. Berarti kan punya power mendobrak. Jadi seorang pendaki dia bisa naik. Punya momentum untuk bisa nanjak. Berarti dia punya pengalaman 1, punya pengalaman 2, punya pengalaman 3. Tidak perlu diuji lagi, pengalamannya di dalam mendaki sudah punya. Itu proyek yang bagus, dasarnya itu ya. Terus fundamental harga. Fundamental harga itu dasarnya adalah 4 fase ini. Nah ini yang jarang
diperhatikan. Satu adalah berita buruk. Setelah berita buruk akan menimbulkan yang namanya panic sell atau investor takut. Tapi masih ringan. Jangan beli dulu sampai nanti fase ketiga, berita buruk yang bertubi-tubi sifatnya. Itu pun makanya kalau teman-teman kadang om resesi, om itu berita masih satu-satu gitu ndak tak urusin. Karena apa? Kalau sampai super dia akan hantam terus berhari-hari ndak dikasih napas. Itu aja baru fase 3. Baru nanti yang fase keempat inilah teman-teman siap-siap untuk dana, untuk pembelian. Karena ketika 4 kombinasi ini paniknya sudah hiper di sini. Jadi orang pada jualan, rebutan jualan. Dasar 4 ini sebenarnya saya dapatkan di tradisional market. Ilustrasinya apa? Orang jualan berambang. Jualan berambang itu, teman-teman lihat reaksi mereka, orang-orang yang bakul berambang itu ya, di pasar itu ya. Ketika panen raya, sebelum panen raya, pra panen raya, itu orang sudah tahu. Nanti akan ada panen besar. Itu orang sudah jualan pertama masih stabil itu. Nanti kalau sudah mendekati, udah ada banyak yang panen ya, mulai turun. Wah, sana mau panen tuh. Jangan-jangan nanti tambah turun, dia tambah turun. Terjadi isu, ditambahin isu lagi. Panen yang kono murah, saya ini sekarang 10.000, tidak bisa saya ini mau nih 8.000. 5.000, 3.000, sampai kadang-kadang 1.000, ada yang patah semangat dibuang di kali. Jadi 4 ini saya pelajari di dunia offline. Ini adalah murni ilmu dagang. Kalau teman-teman perhatikan, investasi itu adalah ilmu dagang. Intisari dari investasi adalah ilmu dagang. Jadi 4 ini saya ambil bukan dalam dunia trading. Saya mengambil malah dalam dunia keseharian saya, melihat di pasar, saya memperhatikan secara detail ilmu dagang itu seperti apa. Ternyata sangat cocok diaplikasikan di dunia trading ini. Setelah 4 ini kombinasi ini muncul, teman-teman baru bisa melihat yang namanya toyib, candle toyib itu. Candle toyib itu apa? 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat. Dan itu adalah naik. Kalau toyib, apakah sampai atas? Belum tentu. Sebetulnya toyib itu sebenarnya memandu kita cuma di golden ratio. Kalau soal prosesnya ini, ke atas ini, saya melihatnya dari posisi MA-nya, bengkok. Ini prosesnya. Jadi teman-teman, toyib itu gunanya cuma memandu teman-teman. Jadi balok yang meloncat itu biasanya kalau dia mau naik itu 2 hal yang teman-teman perhatikan. Itu dia akan cuma naik di MA25 atau MA99. Jadi kalau toyib di bawah itu memandu teman-teman untuk proses mengetahui. Jadi saya kenapa kok di sini tetap margin ya, ini saya beli di toyib. Jadi prosesnya seperti itu. Makanya saya bisa menjelaskan di sini. Ini saya menarik dari napasnya penurunan. Ini semua toyib teman-teman. Jadi toyib itu fungsinya di bawah. Ketika baloknya ini meloncat, dia akan ngepost di 2 titik. MA25 atasnya, tidak kuat dia bentuk W. Terus yang berikutnya dia akan ke golden ratio atau MA99. Kalau soal kenaikan, saya melihatnya dari MA99-nya posisi belok. Jadi semua tanda ketika sebelum proses kenaikan itu akan ditandai oleh pembelokan marketing. Terlihat sebetulnya. Begitu juga penurunan. Teman-teman juga sebenarnya diberi sinyal di atas. Ini kalau dibesarin loh ini.
Kelihatan kan? Akhirnya dengan seperti ini teman-teman dari oh iya dia ternyata oke tok ya, kelihatan ya. Ini cara saya melihat market, kapan naik, kapan turun. Jadi kalau teman-teman tanya apakah sekarang turun, saya cuma melihat marketnya dari momentum panjang. Jadi saya tidak melihat mau sideways mau itu, ya saya tunggu aja sampai dia prosesnya itu betul-betul sampai kemungkinan sampai mana, kemungkinan segini, kemungkinan nih, menurut perkiraan saya segini. Dasarnya apa, nanti saya akan tunjukin dasarnya dari riwayat. Tapi saya mau jelasin yang tuntas sekalian yang 3 fase tadi ya. Ini berarti Thoyib fase kedua, fundamental harga. Ini yang jarang diperhatikan. Kadang orang melihat gini, BTC bagus, tak buat long term. Tapi ada tapinya. BCA pun bagus, tapi kalau kamu beli di pucuk, ya kamu akan sangkut. Jadi produk bagus saja tidak cukup, perlu yang namanya fundamental harga. Harga terbawahnya kapan? Momentum belinya kapan? Baru teman-teman bisa meramu money managementmu. Karena tingkat ketiga atau fase ketiga money management itu berkaitan dengan bagaimana cara beri awalmu. Om, kalau yang di sini saya memang tidak long term, tapi saya pergunakan untuk itu beli sebentar karena belum tahu tipe don. Kalau saya saat itu tahu tipe don, wah ini uang saya banyak beneran. Kalau saya sudah kenal ETF, uang saya banyak pasti dari titik ini. Makanya saya tidak mau ketinggalan. Kalau teman-teman perhatikan di room ini, saya sudah beli ETF saya itu di titik ini. Ketika dia areanya di sini. Walaupun itu saya tidak rakus, maksudnya tetap ETF itu saya tidak banyak-banyak. Karena apa? Saya kan tidak tahu. Dibanting seperti apa ya tidak tahu. Semua bisa di luar kendali, bisa-bisa gitu ya. Tapi saya isi 10% dari portofolio. Itu caranya. Nah, terus kita lanjutin ke money management. Money management tanpa harga yang murah juga percuma. Gimana caranya kita mau money management kalau sedangkan di awal aja kita sangkut? Akhirnya kita cuma membenahi money management yang sudah rusak. Beda loh. Sangat beda. Bayangin aja kalau teman-teman beli. Om, saya beli sudah dari sini om. Terus sampai sekarang belum balik om. Berarti kan ini belum bisa mbok benahi. Padahal momentum ini juga tidak banyak. Caranya gimana? Untuk mengobati tekniknya beda. Tapi kalau ini yang saya bahas, ini dari awal ya. Dari awal yang startnya seperti ini. Saya bahasnya dari sini aja. Bukan yang trouble dulu. Nanti yang trouble bisa dibahas. Di sini ya. Kenapa saya ketika di sini saya tidak jual. Jadi ketika Thoyib di sini ya. Contoh aja, saya beli ini ya, $1.000. Pada saat di sini dan di sini, saya sudah tarik modal saya. Karena sudah hampir 65%, itu sekitar 60%-an. Jadi dananya jadi 1.600-an. Yang tak jual 1.000-nya, tinggal 600. Kenapa tak jual? Padahal saya tahu, di sini akan koreksi, saya tahu loh, bukan tidak tahu. Karena apa dasarnya? Dasarnya Thoyib. Nih. Thoyib kan? Nih, 1, 2, 3. Thoyib kan? Kenapa tidak tak jual lagi? Tapi saya TPM lagi malah di sini. Karena buat saya, psikis yang terbangun itu jauh lebih baik daripada saya jual saat langsung loss di sini. Setelah itu saya galau. Saya pernah ngalami ini semua. Proses ini semua ini saya pernah ngalami, makanya saya bisa cerita gitu. Saya coba untuk beli jual 1 hari, setiap hari naik turun, kepala saya pusing sendiri. Beneran. Akhirnya saya merenung, ini kayak gini saya lama-lama bego sendiri nih.
Sedangkan market, kalau teman-teman perhatikan, ini tak hapus lagi. Ini cuma dikasih 2 tok. Kuncinya ini di ini. 2 balok ini sama 2 balok ini. Selebihnya itu cuma sideways, ngayun ke bawah, sideways, ngayun ke bawah, sideways. Tidak kemana-mana. Ini sudah capek, membuat capek psikismu. Makanya kenapa yang di bawahku tidak tak jual, saya tetap tenang. Mau naik turun ini beli-beli tidak om, tidak. Saya cuma jadi penonton. Sampai kapan? Sampai dasarnya saya akan sampai Mei. Nanti dia sampai kemana? Mungkin Maret ini akan ada koreksi. Nanti di area 29.000 sampai 31.000. Saya tidak tahu di Maret sekitar tanggal 10 sampai tanggal 15. Nanti saya akan TPM kembali antara area ini. Nanti toyibnya di mana saya belum tahu. Nanti akan ada koreksi yang kedua, yaitu koreksi yang akan lumayan. Kalau di sini mungkin sampai di sini mungkin sampai 26, kurang lebih lah. Thank you. Kemungkinan ya. Saya coba dipantau aja lah. Gitu ya. Jadi money management itu penting. Seringkali kita 2 fase aja. Satu adalah thank you sampai Bang Johan ya. Ayo dibantu rekamin. Itu, makasih ya Bang Johan. Biasanya cuma berhenti di sini teman-teman. Fundamental dan fundamental harga. Ini biasanya berhenti di sini. Yang pro itu banyakan di sini. Nanti dia jual sekali, tapi mesti di sini ada galonya. Dijual semua. Nah, setelah galo sebetulnya teman-teman sedang tidak bisa makan secara semua total. Sebenarnya kalau ini mbok diamin di sini ya, kamu TPM ini mbok makan secara total. Tidak tersisa. Makanya ada yang ngomong kan investor itu jauh lebih pada satu titiknya dia akan menang karena tidak membuang momentum. Bedanya gitu. Contoh, seandainya yang sudah dicek langsung ya, take profit full ya. Seandainya teman-teman salah tidak dapat momentum 2 ini aja, ini udah miss semua kok. Thank you Pak Edi. Yuk direkam yuk. Bantu rekam ya teman-teman. Jadi kadang sepele, kelihatannya cuma 1 balok, ini sehari tok loh. Yang menentukan market ini naik-naik ini sehari tok. Kalau yang take profit full, kecacalan ini, bingung. Banyaknya mungkin dapat momentum, setelah itu miss banyak. Makanya kalau teman-teman yang di bawah ini TPM aja. Kalau yang sudah oke ya di sini ya. Thank you Bang Ar. Yuk saling follow yuk teman-teman. Buat Bang Ar, Bang Johan, Pak Edi ya. Makasih ya buat berkatnya ya. Jadi seperti itu teman-teman. 3 dasar dari investasi itu adalah 1 fundamental project, 2 itu adalah fundamental harga, yang ketiga itu adalah money management yang baik. 3 kombinasi itu kalau teman-teman sudah pelajari dengan detail, saya melihat sulitlah untuk kamu, maksudnya itu sangkut itu harusnya kecil, cukup kecil. Karena 3 poin itu setelah saya renungkan dalam 2,5 tahun ini, poinnya di situ komplit sudah. Tinggal teman-teman pelajari aja. Itu apa video-video YouTube yang di-download ulang itu dilihat lagi
Sebenarnya serinya hampir rataan saya menjelaskan 3 poin ini. Karena intisari dari room ini itu 3 poin ini. Saya berharap teman-teman itu bisa mengeksekusinya. Jadi tidak lagi harga yang teman-teman kejar, tapi teman-teman sudah bisa menjadi eksekutor kapanpun seumur hidupmu. Itu harapan saya. Gitu ya teman-teman ya. Sebentar saya tak kencing dulu.